selamat pagi. Kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan di Mesbah Doa Pagi hari ini. Biarlah saudara-saudara, kita akan mengasihi dan melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberikan penyertaannya, keselamatannya, sehingga kita boleh dapat beristirahat sebelum kita hari ini ada, dan kita pun bangun pagi dalam keadaan tidak kurang apapun. Baik saudara, kita selayaknya sebagai umat ciptaannya, dan kita juga adalah anaknya. Biarlah kita pagi hari ini sebelum beranjak untuk beraktivitas, kita akan mencari wajah Tuhan sambil kita membawa persembahan kepada Tuhan Yesus, yaitu pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Karena kita percaya kalau di dalam hadirat Tuhan pasti ada kekuatan kemenangan di dalam firman-Nya, dan sehingga kita siap menjadi anak-anak terang, anak-anak garam untuk menjadi berkat bagi dunia apapun yang kita kerjakan hari ini. Baik saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada hari ini karena semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami diberi kesempatan hidup dalam dunia yang fana ini untuk kami terus mengejar hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberikan kami kemenangan sehingga kami boleh menjadi anak-anak tebusan-Mu, dan kami sudah menjadi anak pemenang karena kami telah dimenangkan dari segala dosa, dari segala kebinasaan. Engkau angkat kami menjadi anak-anak tebusan-Mu, yang tadinya kami adalah anak-anak dunia ya Tuhan, yang tidak layak untuk kemuliaan yang Kau berikan. Namun bersyukur kami boleh menjadi anak-anak tebusan-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami ingin memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami tidak inginkan Tuhan kuasa kegelapan masih mengganggu mesbah doa pagi kami. Terlebih ruang hati pikiran kami hari ini kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan hadirat Tuhan mengikat kami, sehingga tidak ada satupun iblis mengganggu, mencuri hati pikiran kami. Kami siap dilawat, kami siap dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih dari sorga biarlah memenuhi hidup kita, hati kita, dan biarlah hari ini seluruh kehidupan kita dipenuhi dengan kasih daripada sorga. Haleluya. Mari saudara kita nyanyikan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi hidup kami. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Amin. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir ke memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi hati kami, hidup kami seperti hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari Yesus, mengalir
amin. Dari Engkau Bapa surgawi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, amin. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir di penuh hidupku. Mengalir kasih dari Yesus, kasih dari tahta Allah Bapa. Oh Yesus, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi dari Tuhan Yesus, amin. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir dalam hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau alirkan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu di dalam kerajaan sorga turun ke atas kami. Damai sejahtera-Mu membuat kami tenang. Damai sejahtera-Mu membuat kami kuat ya Tuhan. Kasih Yesus, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami, memenuhi anak-anak-Mu. Mengalir, terus mengalir kasih kuasa Tuhan Yesus, membawa kami pada kekuatan dan kesegaran. Yesus, terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu. Oh ya Ramana ya Ramasande, ya Ramana ya Ramase. Haleluya. Engkau baik selamanya. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami menghampiri Engkau pada pagi hari ini Tuhan, di dalam hidup kami, dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau lebih dulu Tuhan sudah Tuhan memberikan penyertaan-Mu, kasih-Mu sejak kami dari istirahat kami bangun pagi hari ini. Kau telah memberikan kekuatan yang baru, dan Engkau Tuhan siap Tuhan. Oh Bapa, tersenyum bersukacita kami datang, kami ingin membalas kebaikan-Mu. Biarlah kebaikan Tuhan kami balas dengan segenap hati lewat kami Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan, karena terlalu baik Engkau sudah memberikan berkat keselamatan, kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami ingin balas kebaikan Tuhan dengan kami ingin memuji menyembah Engkau. Roh di dalam hati kami mau tetap terus menyala-nyala, karena kami tahu Tuhan, oh Yesus, kami adalah anak-anak yang layak untuk menyenangkan hati Bapa. Kau layak juga Tuhan dimuliakan di dalam lidah, bibir, mulut setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melawat kami dalam setiap rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih buat kemuliaan-Mu, terima kasih buat pemulihan dan lawatan-Mu. Kami mau menyanyikan pujian dan menyenangkan hati-Mu. Ubah hatiku seturut kehendak-Mu, biar Engkau semakin bertambah dalam hidup kami semakin berkurang. Hidup lama kami, karakter kami yang lama, yang egois, yang berdosa, diubahkan menjadi yang baru seperti-Mu Yesus Tuhan. Ubah hatiku, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru.
untuk semakin serupa denganmu Tuhan Yesus, sepertimu Yesus. Biarlah kami tanah liat siap dibentuk lewat firman-Mu ya Tuhan. Kulah tanah liat, di dalam tangan-Mu kami siap Tuhan, dibentuk dan jadi berkat Tuhan. Amin Tuhan, amin. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, bukan keinginan kami, yang Kau ingini. Oh Yesus, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Inilah pengakuan kami, inilah kepercayaan kami Tuhan padamu. Nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Kau layak dimuliakan di dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar ku semakin berkurang, Kau Yesus makin bertambah dalam hidup kami, makin bertambah. Amin, haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan, Kau layak dimuliakan Tuhan, yang layak dimuliakan. Oh Yesus Tuhan, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, yang kudus, yang baru dan yang berkenan seperti Engkau Tuhan Yesus. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, semakin seperti-Mu Yesus, serupa dengan Engkau yang manis dan lembut ya Bapa. Amin. Akulah tanah liat, di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bentuklah Tuhan dan jadikan seperti yang Kau mau. Bentuk dan jadikanlah, oh, seperti yang Kau ingini. Kami mau katakan, biar kami semakin berkurang, Kau semakin bertambah dalam hidup kami. Makin berkurang, percaya kami, kasih kami kepadamu Tuhan Yesus, makin bertambah. Amin, haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan, oh, yang layak dimuliakan. Kami mau katakan, biar ku semakin berkurang, Kau semakin bertambah ya Tuhan. Ubah dan bentuk Tuhan seperti yang Kau mau Tuhan Yesus, menjadi terang dan menjadi garam, makin bertambah jadi alat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, inilah pengakuan kami Tuhan. Biar ku semakin berkurang, oh, Yesus makin bertambah. Inilah Tuhan, oh Bapa, pengakuan kami. Hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Terus kami mau katakan kepadamu Tuhan Yesus, biar ku semakin berkurang, oh Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja, hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan.
kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan bekerja mengurapi kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-18. Ya, saudara, temanya adalah memiliki roh anak. Ya, kita akan baca di dalam Matius 18. Ya, ayat yang pertama sampai yang ke-5. Ya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya, saudara, Tuhan Yesus, ya saudara, mengatakan kepada para muridnya yang pada waktu itu mereka sedang bertengkar, memperebutkan, ya saudara, siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, kemudian Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata apa? Dikatakan, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, ya saudara, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi kita lihat bagaimana para murid, saudara, mereka mempeributkan masalah-masalah, ya siapa yang terbesar di antara mereka. Dan Tuhan katakan, kamu harus bertobat. Ya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, saudara, ini perkataan yang keras bagi kita para murid-murid Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mengajar saudara dan saya, saudara, bagaimana saudara dan saya harus menjadi seperti seorang anak kecil. Ya, saudara, apa yang dimaksud menjadi seperti seorang anak kecil? Ya, supaya saudara kita masuk dalam kerajaan sorga, memiliki roh anak, ya, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, saudara, firman Tuhan dikatakan ayat yang keempat, dikatakan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ya, yang pertama adalah saudara, ya saudara, apa yang dimaksud menjadi seperti anak kecil, ya, atau bagaimana kita memiliki roh anak. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki kerendahan hati. Ya, Yesus mengatakan kamu harus merendahkan diri, ya saudara, dan menjadi seperti anak kecil ini. Ya, saudara, pentingnya kita anak-anak Tuhan memiliki sifat yang rendah hati, ya, merendahkan diri. Ya, saudara, di dalam 1 Petrus, ya, kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ya, ayat yang ke-5b, ya, sampai yang ke-6. Saya akan bacakan demikian. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, ya, sebab, ya, Allah menentang orang yang congkak. Ya, jadi Tuhan itu sangat membenci saudara kesombongan. Ya,
Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, saudara, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Kita harus memiliki sifat kerendahan hati, ya. Sebab tanpa kerendahan hati kita tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga, ya. Kita memiliki roh anak, saudara. Dia tidak memikirkan status dirinya, ya. Dia tidak, saudara, sombong, tetapi dengan polos, saudara, memiliki sifat kepolosan, ya. Dia, saudara, yang diangkat dari sifat seorang anak kecil ini oleh Yesus adalah sifat yang rendah hati, ya. Seorang anak kecil yang memiliki sifat yang rendah hati, ya. Saudara, ini yang penting dalam hidup kita, ya. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, ya. Baik kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya, ya. Kemudian kita merendahkan diri seorang terhadap yang lain, ya. Bahkan firman Tuhan katakan, biar kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Saudara, memang tidak mudah untuk kita, saudara, merendahkan diri seorang terhadap yang lain, karena sifat manusia pada umumnya adalah penuh dengan kesombongan, ya. Merasa diri lebih dibandingkan dengan yang lain, ya. Sifat manusia adalah, saudara, kesombongan. Dia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri, ya saudara, daripada dia hidup mengandalkan Tuhan. Mungkin di mulut mereka mengatakan mereka mengandalkan Tuhan, ya. Namun pada kenyataannya, saudara, hari-hari hidup yang mereka jalani, mereka tetap memakai pengertiannya sendiri. Mereka tetap mengandalkan kekuatannya sendiri, ya saudara, dan hati mereka jauh daripada Tuhan. Ya, walaupun, saudara, Tuhan ada di mulut mereka, namun hati mereka jauh daripada Tuhan, ya. Saudara, biarlah kita boleh merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikan pada waktunya, ya. Saudara, inilah sifat seorang anak kecil, ya saudara, sifat yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Di dalam Kolose mengatakan bahwa biarlah kita boleh mengenakan sifat-sifat yang baru, ya saudara, yaitu kenakanlah kerendahan hati. Sebagai orang-orang pilihan Allah, firman Tuhan katakan, kenakanlah kerendahan hati, ya. Saudara, ini yang sangat penting, sebab tanpa kerendahan hati, saudara, tidak mungkin kita masuk di dalam kerajaan sorga, ya. Saudara, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, andalkan Dia senantiasa, dan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Hal yang kedua, saudara, apa yang dimaksud kita memiliki roh anak, ya saudara, ya, memiliki sifat seorang anak, ya saudara, kecil, ya, atau memiliki roh anak. Saudara, yang kedua adalah sifat seorang anak adalah mudah diajar, ya. Saudara, firman Tuhan senantiasa mengajar saudara dan saya, ya. Dan semuanya bergantung dari sifat hati kita, ya. Apakah kita memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan, ya, menjadi tanah hati yang subur, ya, yang mudah diajar, mudah dibentuk oleh Tuhan, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau di dalam, ya saudara, seluruh hidup saudara dan saya, ya. Banyak firman Tuhan mengajar, mendidik saudara dan saya, ya. Biarlah kita tidak mengeraskan hati kita, tetapi kita membuka hati kita, saudara, melembutkan hati kita, supaya firman Tuhan ini boleh
bertumbuh di dalam hati saudara dan hidup kita boleh berbuah. Ya, saudara, hal yang kedua adalah saudara mudah diajar, mudah dibentuk. Ya, seorang anak saudara lebih mudah diajar, yang lebih mudah dibentuk. Saudara, ya, biarlah kita saudara memiliki roh anak, ya, memiliki sifat seorang anak kecil yang mudah diajar, ya, sehingga saudara, Tuhan mudah mengajar saudara dan saya, memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, mendidik saudara, ya, dalam kebenaran, ya, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita saudara, sehingga hidup kita diubah dari hari ke hari sampai kita menjadi seperti Yesus. Ya, saudara, inilah sifat seorang anak kecil. Ya, saudara, biarlah kita memiliki roh anak yang mudah diajar, ya, sehingga hati kita lembut. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, hal yang ketiga, ya, saudara, apakah yang dimaksud menjadi seperti seorang anak kecil, ya, atau bagaimanakah kita memiliki roh anak? Ya, saudara, yang ketiga adalah saudara berbicara tentang ketaatan. Ya, saudara, seorang anak memiliki sifat yang taat kepada orang tuanya. Ya, saudara, biarlah kita boleh memiliki sifat yang taat kepada Bapa kita di surga. Saudara, Yesus mengatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dia yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, biarlah hati saudara dan saya taat. Ya, karena dengan ketaatan kepada firman Tuhan, maka saudara dan saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya, apapun yang Tuhan ingatkan saudara akan dosa-dosa yang masih tertinggal atau masih kita sembunyikan dalam hati kita, ya saudara, pada saat ini biarlah saudara dan saya mengakuinya dan meninggalkan dosa-dosa yang Tuhan ingatkan. Ya, kita boleh mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup saudara dituntun oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, biarlah kita memiliki roh anak, saudara, ya, memiliki sifat yang rendah hati. Yang saudara, yang kedua adalah mudah diajar, dan yang ketiga adalah kita boleh mentaati firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita terus diubahkan semakin hari menjadi semakin seperti Yesus. Ya, inilah firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku menjadi seperti Yesus. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat Tuhan, akulah tanah liat, di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikanlah Tuhan, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan
yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki roh anak, memiliki hati yang rendah hati di hadapan-Mu, senantiasa merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kami ditinggikan pada waktunya, senantiasa mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri atau pengertian kami sendiri. Biarlah kami memiliki roh anak ya Tuhan, memiliki sifat hati yang mau diajar, yang lembut hatinya bagaikan tanah hati yang subur, sehingga setiap firman Tuhan boleh bertumbuh, tertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Kami mau diajar menerima firman-Mu dengan hati yang lembut ya Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Biarlah kami memiliki roh anak ya Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan mentaati firman-Mu. Apapun yang Tuhan suruh untuk kami lakukan, walaupun berat bagi manusia daging kami, namun karena Tuhan yang menyuruh, kami akan melakukannya juga. Kalau di antara saudara dan saya ada menyimpan kepahitan hati, dan Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni, mungkin di dalam hati saudara dan saya ada pemberontakan. Tuhan, kan saya yang sebagai pihak yang menjadi korban, saya nggak rela untuk mengampuni. Saudara, jangan keraskan hatimu. Seperti Tuhan mengampuni kita, biarlah kita mengampuni. Biar hidup saudara dan saya diberkati, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Walaupun kita adalah pihak yang sebagai korban, ditindas, diperlakukan tidak adil, difitnah, namun saudara, ingatlah bahwa penghakiman itu adalah bagian daripada Tuhan. Kalau Tuhan mengajar saudara dan saya untuk memberi baik perhatian, kepedulian bagi sesama, atau memberi kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, memberi bagi pekerjaan Tuhan, apapun yang Tuhan suruh, walaupun kita dalam kekurangan, saudara, kalau Tuhan suruh, lakukan. Maka kita percaya, apabila kita melakukan dengan ketulusan hati dan tanpa beban, dengan iman percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apapun yang Tuhan suruh pada saat ini, kalau engkau Tuhan suruh untuk bertobat, tinggalkan hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang menemui kebinasaannya, dari nafsunya yang menyesatkan. Saat ini bertobat, tinggalkan hidup lamamu, berbalik kepada Tuhan. Akui segala dosa-dosamu di hadapan Tuhan, maka Dia setia dan adil. Dia akan ampuni saudara, dan tinggalkan dosa itu, jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar ada perubahan hidup dalam diri kami, menjadi seperti Yesus, senantiasa disempurnakan. Saat ini kami berdoa, kalau ada saudara-saudara kami yang dalam pembaringan sakit di rumah-rumah sakit atau di rumah kami masing-masing, kami berdoa, tambahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Firman-Mu katakan, jadilah sesuai dengan iman-Mu,
dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kalau di antara kami mengalami pergumulan, baik masalah pekerjaan, ekonomi, masalah rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, ataupun masalah-masalah yang lainnya hubungan dengan sesama, Tuhan pulihkan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Ataupun yang terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan hidup yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami dan ubah hidup kami. Roh Kudus Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Biar tetap bersatu di dalam tahun politik ini. Dan tahun depan kami akan menghadapi pemilu. Tuhan, biar dalam keadaan tetap aman bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biar tangan Tuhan menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Juga berikan kemampuan bagi bangsa kami untuk menghadapi masa tahun-tahun krisis ini ya Tuhan, supaya dapat bertahan di dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi bangsa ini ya Tuhan, kepala negara kami, para menteri yang membantunya, untuk dapat bertahan di tengah-tengah gempuran krisis ekonomi dunia yang melanda di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berkati bangsa ini ya Tuhan, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami akhiri mesbah doa pagi ini Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin ya. Saudara, kalau kau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share kepada saudara-saudara yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.